kelas 19A5. NIM saya 190205194. Saya dari Prodi RMK Universitas Lira Bangsa. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang materi digestif 2. Yang pertama saya akan menjelaskan usus halus, terus usus besar, usus buntu, sama anus. Nanti teman-teman kita masuk ke materi yang pertama, yaitu intestinum teno atau usus halus. Di dinding usus halus ini memiliki banyak pembuluh darah yang kemudian mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta atau vena terbesar. Dan di dinding halus ini mengeluarkan dua unsur. Yang pertama lendir. Nah, lendir ini berfungsi untuk melumasi isi usus, dan yang kedua ada air. Air ini berfungsi melarutkan pecahan-pecahan makanan yang akan dicerna. Nah, makanan yang telah dicerna ini berbentuk kim atau bubur usus. Nah, bubur usus ini kemudian akan masuk ke usus halus melalui sphincter pylori. Di permukaan usus halus ini terdapat benjolan yang disebut villi. Villi ini berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan sehingga proses absorpsi akan berjalan dengan maksimal. Oh ya, di usus halus ini terbagi menjadi 3. Yang pertama usus 12 jari atau duodenum, yang kedua jejunum atau usus kosong, dan yang ketiga ada ileum atau usus penyerapan. Oke, yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum. Usus 12 jari ini merupakan usus terpendek dari usus halus, dan usus duodenum ini merupakan organ retiroperitoneal atau tidak terbungkus oleh selaput peritoneum. Dan peritoneum ini adalah lembaran tipis yang melapisi rongga perut dan panggul, di mana menghasilkan cairan pelumas yang mempermudah untuk bergerak bebas. Dan di dalam usus halus ini terdapat 2 saluran. Yang pertama ada pankreas dan kantung empedu. Pun prosesnya, makanan akan masuk ke duodenum melalui sphincter pylorus dalam jumlah yang bisa dicerna oleh usus halus. Dan apabila duodenum ini merasa penuh dengan makanan, ia akan memberi sinyal ke lambung agar berhenti mengalirkan makanan. Dan yang kedua ada usus kosong atau jejunum. Usus kosong ini memiliki panjang 2 meter. Permukaan usus jejunum ini berupa membran mukus dan juga terdapat villi atau jonjot usus. Kemudian yang ketiga ada usus ileum atau usus penyerapan. Nah, usus ileum ini atau penyerapan ini merupakan bagian terakhir dari usus halus. Panjangnya kira-kira 2-4 meter. Oke, setelah usus halus ada usus besar atau kolon. Nah, dalam usus besar ini sisa-sisa makanan akan dibusukkan oleh bakteri E. coli. Nah, di usus besar ini akan terjadi proses penyerapan air yang masih tersisa di makanan sehingga menjadi feses. Dan feses ini akan menjadi padat. Kemudian ada sekum atau usus buntu. Nah, usus buntu itu yaitu suatu kantung yang terhubung pada usus penyerapan atau ileum. Usus ini memiliki fungsi menyerap air dan garam yang masih tersisa dan melindungi tubuh dari kerusakan akibat zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang terakhir adalah anus. Di anus ini feses dikeluarkan dari tubuh melalui lubang yang disebut anus. Nah, feses ini akan didorong mendekati poros usus atau rektum sehingga timbul rangsangan buang air besar atau defekasi. Nah, pembukaan dan penutupan anus ini diatur oleh otosphincter. Oke, saya akan menambahkan materi tentang pankreas, hati, dan empedu. Nah, pertama kita akan membahas pankreas. Pankreas ini merupakan organ sistem pencernaan yang memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama,
menghasilkan enzim, yaitu enzim lipase, tripsin, dan amilase. Dan yang kedua, menghasilkan hormon seperti insulin atau endorfin. Pankreas ini terletak di bagian posterior perut dan berhubungan erat dengan duodenum. Dan pankreas ini terdiri dari dua jaringan dasar, yaitu asini dan pulau pankreas. Nah, di asin ini si enzim ini dihasilkan. Kemudian di pulau pankreas, si pulau pankreas ini menghasilkan hormon-hormon tadi. Dan pankreas ini melepaskan enzim pencernaan ke dalam duodenum dan melepaskan hormonnya itu ke dalam darah. Dan enzim yang dilepaskan oleh pankreas akan menerima protein, karbohidrat, dan lemak. Dan pankreas ini juga melepaskan sejumlah sodium bikarbonat yang berfungsi melindungi duodenum dengan cara menetralkan asam lambung. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu hati. Hati atau hepar atau liver merupakan organ besar dan memiliki berbagai fungsi, yaitu berhubungan dengan pencernaan. Zat-zat dari makanan diserap ke dalam dinding usus yang kaya akan pembuluh darah kecil atau kapiler. Nah, kapiler ini mengalirkan darah ke dalam vena yang bergabung dengan vena yang lebih besar atau vena porta dan pada akhirnya masuk ke dalam hati. Nah, vena porta ini terbagi menjadi pembuluh-pembuluh kecil di dalam hati di mana darah masuk dan diolah. Hati melakukan proses tersebut dengan kecepatan yang tinggi. Setelah darah diperkaya dengan zat-zat gizi, darah dialirkan ke dalam sirkulasi umum seperti sirkulasi darah seperti itu. Masuk ke empedu, yaitu ada kantung empedu dan saluran empedu. Nah, empedu ini memiliki fungsi yang penting. Yang pertama, membantu pencernaan dan penyerapan lemak, dan yang kedua berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Teman-teman, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan silakan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe.